Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Foto ya channel, sahabat YouTubeku dimanapun berada. Oke, sekarang saya akan menyampaikan solusi khususnya kepada para pedagang kecil yang intinya modalnya pas-pasan. Oleh karena itu, saya telah memperhatikan bagaimana pedagang kecil itu ada sebagian berkata pada saya bagaimana cara mengatasi solusi kiat-kiat supaya modal itu tidak sampai putus dan kita terbelenggu hutang di tempat kita penggilingan atau di pasar. Maka ada kiat-kiat dari saya, Foto ya channel. Bila mana kita itu menggiling berjualan bakso itu, kita harus paham manajemennya supaya kita modal itu tidak begitu sulit kita dapatkan, karena kadang-kadang kiat-kiat kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang tanpa kita sadari sangatlah membantu. Apa kiat-kiat itu? Kiat-kiat itu untuk solusi para pedagang bakso khususnya masih kecil, modal nipis. Hendaknya bila mana kita jualan itu kalau nggak habis, walaupun sedikit atau seperti ini dua seperti ini harus kita simpan di pijer, jangan diambil lagi. Itu nyelengi dua atau sedikit seperti ini juga kita celengi di pijer sampai terkumpul sebanyak ini. Kalau umpamanya sisanya sebungkus seperti ini, kita simpan, besoknya jangan kita jual, kita simpan aja, kita celengi terus. Jadi nantinya kalau kita waktu nggak ada modal, yang di pijer itu bisa kita jual gitu. Jadi tanpa sadar kita sudah modal tadi ambil dari celengan-celengan bakso. Nah, kita menyelengi itu bukan nyelengi duit aja, nyelengi juga bisa kita celengi dengan bakso. Bakso ini kalau dipijer sebulan juga nggak apa-apa. Ini sudah keras, ini kayak batu ini keras seperti batu. Ini sudah nyampe seminggu dipijer, sudah bertumpuk, bisa dijual sekali jalan. Jadi hari ini ibaratnya nggak bermodal, nggak giling bakso, kita sudah bisa jualan karena kita ada simpanan di pijer. Bila mana kita jualan itu masih banyak atau sedikit, kalau bila mana ada kita untuk menggiling beli daging, ya kita gilingkan, cuman yang ada di pijer itu kalau bisa jangan sampai terjual. Soalnya untuk mengantisipasi bila mana kita itu putus modal. Bila mana kita putus modal, maka hati kita tetap tenang karena kita masih ada stok di pijer. Soalnya apa? Ini perlu bagaimana kita itu harus hemat di modal supaya modal tipis kita itu tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan kita, karena kadang-kadang kita butuh duit atau modal kita tidak putus, mungkin jualannya lancar, mungkin ini di stok ini bakso biarlah di dalam pijer aja, nggak usah dikeluarin. Nanti suatu saat kita butuh duit modal yang kita pakai selama ini kita pakai, terus kita jualan pakai stok yang ada di pijer. Begitu cara antisipasi, kiat-kiat antisipasi supaya kita nggak sampai putus modal. Nah, teman, ada solusinya supaya bagaimana kita itu harus begitu kita nggak ngiling, cuman yang bakso yang kita butuhkan itu harus sesuai pasangannya. Ada yang kecil-kecil kayak gini, makanya kalau menyimpan kita harus membuat itu harus ada yang kecil ada yang besar, harus sesuai standar. Banyak yang besar berapa, kecilnya berapa harus ada. Jangan nyimpan kecil semua, nanti malah nggak bisa jualan. Kita harus standarkan menyimpan yang besar, menyimpan yang kecil. Jadi nanti kalau kita berangkat jualan ada pasangannya.
ada yang besar ada yang kecil atau yang besar semuanya, itu nggak bisa. Makanya kita menyimpan itu harus kita seimbangkan antara yang besar atau yang sama yang kecil. Mungkin ini kiat-kiat dari Khotoya Channel, mungkin bisa dipahami oleh sahabat YouTube dimanapun berada, yang mungkin para pedagang-pedagang yang modalnya pas-pasan ini bisa jadi solusi, sehingga kita itu saling mengingatkan, saling menasihati, jangan sampai usaha kita putus di jalan, atau selalu kalau habis modal kita bisa menghemat lah, istilahnya tuh modal tuh jangan sampai putus. Untuk itu jangan sampai kita meremehkan bakso sedikit, jangan meremehkan bakso sedikit, itu harus kita perhatikan sahabat YouTube. Jangan meremehkan kita ada sisa bakso sedikit, dan jangan dikotak-katik bakso sedikit ini kita simpan di freezer. Ini bisa, insya Allah bisa menolong kita, dimana waktu kita nggak ada modal, bakso sedikit ini kalau kita tumpuk-tumpuk terus jadinya banyak, bisa sampai mencukupi yang kita butuhkan dalam sekali jalan jualan. Ini nasihat untuk para pedagang-pedagang yang masih modal nipis, beda kali sama yang sudah modal besar. Ini kiat-kiat bagaimana mengatasi para pedagang-pedagang bakso yang modal nipis. Solusinya yaitu jangan remeh ke umpamanya sisa kecil seperti ini, hanya seperti ini simpan walaupun sebulan nggak apa-apa di freezer. Jangan dikotak-katik lagi, jangan remehkan bakso yang sedikit ini, mentang-mentang sedikit terus dimakan. Nah ini namanya nggak hemat. Kita harus hemat, walaupun bakso sedikit ini nantinya bisa menolong tatkala kita putus modal gitu. Jadi harus diperhatikan sahabat YouTube ya. Ini khususnya bagi pemula ya, bagi pemula, orang-orang masih merintis ya, masih merintis yang modal pas-pasan. Walaupun segini sahabat YouTube, ini kalau isinya ini 5 biji, ini seporsi sahabat YouTube. Jangan remehkan, ini harus disimpan di freezer, jangan remehkan. Walaupun ini kecilnya cuma 5 atau 6, jangan remehkan. Nanti mentang-mentang sedikit makan aja, jangan. Ini adalah bisa menolong nanti kalau kita putus modal. Makanya itu kita simpan walaupun sedikit, sehari 2, besoknya 5 biji, ini simpan terus, taruh di freezer, jangan diganggu gugat. Kalau seandainya diganggu gugat atau dimakan atau diambil, diremehkan, ya sudah, lama-lama habis modal gitu. Maka dari itu solusi dari kami Khotoya Channel menyarankan bahwasanya bila mana ada sedikit saja bakso yang sisa jualan hari ini, kita harus simpan, jangan diganggu-ganggu lagi. Mungkin ini saja pelajaran dari Khotoya Channel, tujuannya untuk mengingatkan bagi para pemula yang masih modalnya nipis, atau yang bagi para pedagang-pedagang yang modalnya pas-pasan, antisipasi bagaimana cara mengatasi modal yang nipis itu, bagaimana supaya kita nggak sampai putus modal, minjem lagi, kali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang, jangan sampai modal itu. Kalau bisa kami sebagai rekan kerja dari perbaksoan ya, kita untuk usaha bakso, kita saling mengingatkan pada rekan-rekan sesama tukang bakso, bila mana kita usaha itu tidak mungkin selalu lancar terus, kadang-kadang sedut-senut. Makanya itu kita menyarankan untuk mengatasi kiat-kiat kita supaya kita jangan sampai putus modal. Oleh karena itu makanya saya menyarankan bahwasanya bila mana ada sisa sedikit ini jangan diremehkan ya, jangan diremehkan. Ini kita simpan di freezer walaupun sebulan juga nggak apa-apa, walaupun 2, 3 atau lebih, satu bungkus seperti ini, ini sudah berapa ini, kalau satu butirnya itu 7.000 kali ke 8 sudah berapa nih duit semua ini kalau kita simpan sampai sebulan bertumpuk buat freezer itu, sehingga kita waktu jualan tuh nggak meresahkan bagaimana modalnya lagi. Oke sahabat YouTube, mungkin ini adalah tips kiat-kiat daripada pedagang yang kurang modal. Mungkin ini bisa jadi solusi dan bisa bermanfaat untuk sahabat YouTube dimanapun berada. Bila taufik wal hidayah wa ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.